Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, seger waras, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Administrasi Negara. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu transformasi digital dalam pelayanan publik. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bagaimana transformasi digital di pelayanan publik menjadi kunci penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan inklusif. Topik ini sangat relevan bagi kita sebagai mahasiswa administrasi negara yang suatu saat akan menjadi penggerak reformasi birokrasi di masa depan. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin bertanya dulu. Tahukah teman-teman bahwa sekitar 30-60% masyarakat Indonesia masih sering terpapar hoaks ketika menggunakan internet? Angka itu tentunya cukup besar ya teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kita hidup di era digital, ternyata belum semua masyarakat siap dan mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, disinilah pentingnya pembahasan kita hari ini, karena berbicara tentang transformasi digital pelayanan publik bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa beradaptasi bersama untuk menciptakan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh semua orang. Teman-teman, kalau kita lihat kondisi pelayanan publik di Indonesia sekarang, sebenarnya sudah banyak kemajuan. Tetapi berdasarkan survei kepuasan masyarakat tahun 2023 sampai 2024, skor rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih di angka 3,53 dari skala 5, teman-teman. Artinya masih banyak ruang untuk diperbaiki, terutama dalam hal responsivitas, kecepatan, dan kemudahan akses. Namun kabar baiknya, digitalisasi mulai membawa perubahan nyata. Contohnya, beberapa layanan administrasi yang dulu harus datang ke kantor dan memakan waktu berhari-hari, sekarang bisa selesai dalam hitungan menit melalui aplikasi online. Inilah bukti bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi memang solusi nyata untuk membuat birokrasi lebih ringan, lebih efisien, lebih efektif, dan ramah terhadap masyarakat. Lalu, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi ini? Pada 27 Mei 2024, pemerintah meluncurkan platform Inna Digital, yaitu sistem layanan digital nasional yang menyatukan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem. Program ini melibatkan 15 kementerian dan lembaga pionir dan fokus pada 9 sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, hingga identitas digital dan pembayaran elektronik. Dampaknya sudah mulai terlihat berdasarkan data dari PBB. Peringkat e-government Indonesia naik dari posisi 77 pada tahun 2022 menjadi posisi 64 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah tidak sia-sia dan dunia mulai mengakui kemajuan digitalisasi di negara kita. Namun yang menarik adalah meskipun pemerintah punya peran besar, transformasi digital tidak akan berjalan maksimal tanpa partisipasi masyarakat.
Dan disinilah kita mahasiswa administrasi negara punya peran penting. Kita adalah calon-calon aparatur yang nantinya akan mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sistem pelayanan publik digital ini. Meski begitu, tentu masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah literasi digital masyarakat yang masih tergolong rendah. Menurut data tahun 2024, indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 3,54 dari skala 5, teman-teman. Dan indeks masyarakat digital Indonesia hanya 43,34 poin, teman-teman. Selain itu, Indonesia juga masih membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan pemerintahan. Artinya, kita butuh lebih banyak anak muda yang paham teknologi dan siap membantu menggerakkan birokrasi ke arah yang lebih modern. Nah, ini menjadi peluang besar bagi kita semuanya. Sebagai mahasiswa, kita bisa kontribusi mulai dari hal kecil seperti mengikuti pelatihan digital, mempelajari sistem pelayanan berbasis elektronik, dan bahkan mengedukasi masyarakat di sekitar kita tentang cara penggunaan publik online dengan aman. Kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga membawa perubahan bagi sistem pelayanan publik yang lebih baik. Teman-teman, mari kita simpulkan sedikit pernyataan saya pada kesempatan hari ini. Pertama, pelayanan publik Indonesia memang sudah berkembang, tapi masih perlu banyak perbaikan. Kedua, pemerintah sudah mengambil langkah besar dengan meluncurkan INA Digital dan berbagai inovasi lainnya. Ketiga, tantangan utama kita sekarang adalah meningkatkan literasi digital dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi era birokrasi digital ini. Sebagai mahasiswa administrasi negara, kita punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut berperan. Jadilah bagian dari perubahan ini, pelajari, pahami, dan gunakan kemampuan kita untuk membantu membangun pelayanan publik yang cepat, efisien, dan inklusif. Karena pada akhirnya, transformasi digital bukan sekedar tentang teknologi, tapi tentang pelayanan yang lebih manusiawi dan berpihak pada rakyat. Mungkin itu teman-teman paparan saya pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.